Kita kembali tersambung bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri, Pak Ito. Jika sebelumnya memang Verdi Sambo ini dijerat pasal pembunuhan berencana 340 KUHP, lalu ada unsur hukum apa yang dianggap berbeda di tingkat Mahkamah Agung menurut Pak Ito Sumarti? Ya, baik. Saya kira mungkin penyidik kan hanya berusaha memenuhi alat-alat bukti dan surat keterangan-keterangan ahli dan sebagainya yang disampaikan kepada penuntut umum. Itu adalah merupakan lingkup kewenangan daripada penyidik. Kemudian penuntut umum memberikan tuntutan ya atas pasal yang dituntut kepada yang bersangkutan. Tentunya di sini tugas daripada penyidik sudah selesai. Nah, kalau memang nanti keputusannya daripada pengadilan itu berbeda dengan penuntut umum, tentunya ini adalah bukan merupakan satu ranah atau kewenangan daripada penyidik, tapi penyidik sudah berusaha memenuhi fakta-fakta, kemudian alat bukti untuk dapat memenuhi unsur pasal pidana yang dituntutkan kepada yang bersangkutan. Jadi mungkin kalau saya melihat daripada apa yang terjadi saat ini, tentunya pertimbangan hakim tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gayus. Ada yang sifatnya normatif, kemudian ada juga yang mungkin ada tekanan sosiologis, ada sosial dan lain sebagainya, psikologis yang pasti akan mempengaruhi daripada keputusan hakim. Tapi bagaimanapun juga tentunya keputusan hakim harus dihormati dengan tidak mengabaikan bagaimana rasa keadilan yang dirasakan oleh pihak korban. Saya bisa memahami. Tapi untuk kepolisian saat ini yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dengan memutuskan daripada sidang kode etik yaitu memberhentikan dengan tidak hormat, itu sudah merupakan keputusan yang sangat maksimal bagi seseorang yang tentu sangat berat ya untuk bagi orang yang diberikan keputusan atau sanksi tersebut. Saya kira mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa tugas daripada penyidik sudah selesai dengan memenuhi seluruh keputusan atau unsur pidananya, dan kemudian sekarang sudah ada keputusan lain, ya tentunya kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat maupun juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan ya. Barangkali ada upaya hukum lain, menurut saya itu suatu hal yang dapat diterima ya. Baik, terima kasih mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi atas waktunya bersama kami. Lantas pemirsa, bagaimana keluarga Yosua Huta Barat menyikapinya dan seperti apa pandangan Komisi Hukum DPR RI atas putusan MA tersebut? Saat ini kami sudah bergabung bersama dengan ayahanda dari Brigadir Yosua, yaitu ada Pak Samuel Huta Barat, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra, yaitu ada Pak Habibur Rahman. Saat ini tampaknya sudah bergabung ada Pak Habibur Rahman. Halo, selamat sore Pak Habibur Rahman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habibur Rahman, Komisi 3 selaku Komisi Hukum melihat perjalanan panjang dari kasus Verdi Sambo ini, dari hukuman mati, kemudian diajukan ke pengadilan tinggi, ditolak, kemudian ternyata dibawa ke Mahkamah Agung di tingkat kasasi mendapatkan diskon menjadi seumur hidup. Apakah ini sudah sesuai atau mungkin di sini ada sesuatu yang janggal? Ya, yang pertama kita harus menghormati putusan lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, ya, sebagai bagian dari negara hukum. Ya, selama prosesnya tidak ada masalah, tentu berat ringan ya gradasi hukuman ya, gradasi berat ringannya hukuman menjadi domain dan kewenangan Majelis Hakim Agung, sehingga tidak pada tempatnya kita mengatakan atau menyatakan ada yang janggal atau tidak hanya dengan melihat gradasi berat ringannya putusan tersebut. Nah, secara umum namanya kasasi itu adalah menilai penerapan hukum atau judex juris ya. Jadi soal apakah pantasnya hukuman mati atau seumur hidup itu memang menjadi subjektif sekali, ada di kewenangan majelis hakim yang mengadili. Cuma saya mau bilang, hukuman seumur hidup juga bukan diskon yang gila-gilaan ya, bukan pengurangan yang drastis daripada hukuman mati. Kalau kita lihat di konteks internasional, politik hukum sebagian besar negara-negara dunia, hukuman seumur hidup tetaplah hukuman yang paling berat, ya, karena sebagian besar tidak mengenal hukuman mati. Nah, di Indonesia, di KUHP yang baru, ada perubahan paradigma soal hukuman mati ini.
di mana secara de facto sebetulnya kita memang sudah meninggalkan hukuman mati secara de facto karena adanya 10 tahun masa bagi terpidana hukuman mati untuk dinilai perilakunya apakah masih pantas mengulangi perbuatannya atau tidak. Kalau tidak mengulangi maka hukumannya bisa menjadi akan menjadi seumur hidup. Jadi de facto dalam KUHP yang baru ya hukuman mati juga memang sudah kita tinggalkan. Nah, itulah mungkin ya nuansa yang ada di benak atau di kepala Majelis Hakim yang mulia, Majelis Hakim Agung yang mulia, yang memutuskan perkara ini. Jadi menurut saya kita percaya saja ya, terkecuali misalnya ada informasi yang berdasarkan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan Majelis Hakim Agung ini, ya kita tidak boleh menilai hakim dari gradasi berat ringannya putusan, tapi kita menilai dari apakah terjadi pelanggaran kode etik, pelanggaran kode perilaku dalam menjalankan persidangan perkara ini. Bang Habibur Rahman, kalau Anda mengatakan ini harus diterima oleh semua pihak, tapi apakah ini sudah berlandaskan keadilan yang bisa memuaskan baik itu pihak keluarga, kemudian seluruh masyarakat? Karena ada juga yang menyebut bahwa keadilan publik terkoyak atas putusan MA ini, Bang Habibur Rahman. Ya, tentu namanya keadilan tidak bisa berlaku sama bagi semua orang. Ada sebagian menganggap itu adil, ada sebagian menganggap itu tidak adil. Itu hal yang wajar saja. Akan tetapi sistem hukum kita mengatur kasasi adalah putusan yang final, ya, putusan tingkat terakhir. Tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan kasasi. Ya. Kalau dalam hukum pidana, jaksa pun tidak ada dasar untuk mengajukan peninjauan kembali. Sehingga ya kita harus menghormati peraturan yang ada gitu. Oke, baik. Saat ini kita juga sudah bergabung dengan orang tua ataupun keluarga dari korban. Halo. Halo. Ya, Pak Huta Barat, kita ingin tahu bagaimana respon Anda sebagai ayahanda korban atas putusan yang disampaikan oleh MA kemarin. Ya, yang pertama kita ngerespon dulu tentang keputusan yang begitu langsung dibacakan tanpa kami ketahui ataupun publik ketahui atau masyarakat ketahui. Seperti biasanya yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi, semuanya itu dilakukan secara transparan, terbuka untuk umum. Sedangkan yang di Mahkamah Agung, putusannya ataupun bacaan-bacaan putusannya kita tidak mengetahui. Sesudah ada salinan putusan baru dibacakan untuk media. Itulah yang kami ketahui. Dalam proses hukumnya kita tidak mengetahuinya. Itulah yang membuat kita sangat kecewa. Kalau soal putusan Mahkamah Agung itu kita menghormati ataupun menghargai putusan yang sudah mengikat. Pak Samuel Huta Barat, tadi sejumlah narasumber kami mengatakan bahwa sepertinya ini menjadi benteng terakhir dan harus diterima oleh semua pihak. Tidak ada lagi jalur hukum yang bisa diambil. Apakah keluarga menerima dengan diskon besar-besaran terhadap Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini? Ya, dalam hal ini ya, bagaimana lagi mau melangkah kita, sedangkan peraturan yang menurut saya dengar tadi dari Kejaksaan Agung, keputusan MK di bulan 4 yang lalu bahwa pemerintah dalam hal ini termasuk kita sebagai tidak bisa lagi untuk mengajukan PK. Yang bisa mengajukan PK hanya terdakwa. Jadi dalam waktu itu mari kita belajar sabar ke depan, apapun itu keputusan yang sudah terjadi. Oke, baik. Sekarang saya ingin kembali ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, keluarga tidak mempersalahkan mengenai putusan dari Mahkamah Agung, tetapi ada rasa kecewa. Kenapa mereka tidak mendapatkan informasi mengenai upaya hukum yang dilakukan ke MA begitu? Apakah kira-kira di sini keluarga korban punya hak untuk mengetahui informasi mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa? Ya, sebenarnya bukan hanya keluarga korban, masyarakat secara luas memiliki hak untuk mengakses proses yang terjadi di lembaga peradilan.
di perkara ini menurut saya justru sudah lumayan baik dibanding banyak sekali perkara-perkara lainnya. Biasanya Mbak, saya mohon maaf sebelumnya berprofesi sebagai advokat. Putusan pidana itu waktu diputus oleh Mahkamah Agung, cuma kita lihat amar secara umumnya saja di website Mahkamah Agung mungkin beberapa lama setelah diputus. Misal diputus hari ini, beberapa hari baru keluar amarnya misalnya kabul atau tolak. Hanya itu sebatas itu. Tetapi kita hari ini sudah mendapatkan informasi yang detail. Kalau nggak salah juga putusannya diucapkan atau disampaikan oleh Mahkamah Agung hari itu juga. Nah, kalau proses sampai pengajuan kasasi dan lain sebagainya, saya pikir tergantung dengan apa kinerja tim kejaksaan ya yang mengajukan upaya hukum ini. Kan keluarga korban tidak bisa mengakses langsung persidangan ini, tetapi melalui jaksa penuntut umum. Kalau kami ya mengikutinya dari media ya, sejak diputus tingkat banding kami sudah tahu ya, lalu kami mengikuti dari media. Yang menarik dari perkara ini, mulai dari tingkat pertama, kemudian tingkat banding dan tingkat kasasi, semuanya dilaksanakan dengan sangat-sangat transparan, jauh lebih transparan dari perkara-perkara lainnya. Di tingkat banding saja, kita mengikuti waktu itu ya, digelar sidang yang terbuka waktu pembacaan vonis banding. Nah, ini nggak terjadi di semua perkara, setahu saya. Atau setidaknya baru fenomena ini terjadi. Biasanya kita tahu putusan banding beberapa lama setelah diputus gitu loh. Karena sidang banding itu tidak terbuka untuk umum. Bang Habibur Rahman, tapi kalau dalam konteks yang sekarang kan desakan publik sudah mulai bermunculan. Apa tindak lanjut dari Komisi 3 DPR? Kita kan menghindari Bang, masyarakat nantinya takutnya khawatirnya tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum, dengan Mahkamah Agung, itu yang dikhawatirkan. Ya, yang justru yang harus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat bahwa kita tidak bisa mendikte pengadilan. Ya. Kita tidak bisa memaksa pengadilan memutus apa yang kita inginkan. Kalau pengadilan kita serahkan ke pengadilan, kalau sudah diputus ya itulah keputusan pengadilan. Itu yang harus kita lakukan. Dalam pomio ya, di kalangan penegak hukum, di kalangan para hakim dikatakan yang banyak belum tentu benar. Yang benar belum tentu banyak. Karena itu mereka mengadili berdasarkan fakta-fakta, lalu mereka dengan keyakinannya membuat putusan. Oke, Bang Habibur Rahman, kita menyebut di sini keluarga dari korban ini adalah katakanlah rakyat kecil begitu. Abang sebagai atau Bapak Habibur Rahman sebagai wakil rakyat. Apa kemudian yang bisa disampaikan kepada orang yang mungkin dalam hal ini merasa tidak puas, merasa terzolimi dengan ini? Karena tadi disampaikan oleh Pak Habibur Rahman bahwa kita tidak bisa menjudge putusan hakim ini adalah putusan yang salah. Iya, justru itu kita mesti menyampaikan narasi yang bersifat edukasi kepada masyarakat, juga termasuk kepada keluarga korban, bahwa inilah produk dari suatu proses peradilan pidana, ya. Tidak ada lagi langkah hukum setelah ini, ya. Soal apakah ada yang puas atau tidak puas, ya itu kembali ke masing-masing, ya. Tidak ada juga, kami juga belum tentu puas dengan putusan tersebut, tapi kami paham namanya putusan pengadilan yang harus diterima. Baik, Pak Samuel Huta Barat, kita masih menunggu bersama salinan dari putusan Mahkamah Agung ini. Tapi apa yang ingin disuarakan oleh pihak keluarga atas peristiwa pembunuhan putra kesayangan Anda ini, Pak Yosua Huta Barat? Maksud kami Pak Samuel Huta Barat. Yang pertama saya berharap ke depannya ini di Mahkamah Agung ini kiranya diadakan terbuka untuk umum. Jadi masyarakat umum bisa mengetahui proses-proses kenapa dinaikkan, kenapa diturunkan hukuman seseorang. Jangan hanya putusannya saja dibacakan. Itulah harapan kami ke depan. Oke.
Baik, saya ingin ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, memang tadi Pak Habibur Rahman mengatakan bahwa saat ini semuanya sudah sangat-sangat transparan sekali, sudah sangat terbuka sekali. Bahkan kemarin memang kita melihat ada live langsung, siaran langsung ketika putusan dibacakan. Tapi harapan dari pihak keluarga korban adalah mungkin mereka diberitahu ketika diajukannya kasasi ke MA. Atau mungkin mereka juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan persidangan secara langsung. Apakah itu memungkinkan? Ya, di sistem hukum kita, sidang terbuka untuk umum itu hanya di tingkat pertama. Gitu. Lalu di tingkat banding, sidang secara umum hanya memeriksa berkas, ya, dan tidak terbuka memang. Itu di hukum acara kita. Ya, sebelum KUHP ya, kita undang-undang hukum acara pidana dirubah ya seperti itu. Begitu juga di tingkatan kasasi, ya. Sidangnya tertutup dan ini ya agak kemajuan di mana vonisnya pembacaan putusannya dilakukan secara terbuka. Nah, soal partisipasi pihak keluarga misalnya dalam satu perkara, sebetulnya KUHP juga mengatur ada mekanisme intervensi ya, penggabungan gugatan perdata dengan pidana. Sebetulnya sejak sidang di tingkat pertama bisa dilakukan, ya. Lalu juga ada restitusi. Nah, ini sebetulnya tergantung kepada penasehat hukum, ya, bagaimana mensosialisasikannya kepada keluarga korban dan juga kepada tim jaksa penuntut umum. Baik, Bang Habibur Rahman, kami yakin Anda sangat mengerti soal hukum, tapi setelah upaya pengurangan hukuman ini, apalagi berdasarkan dengan KUHP yang baru, mungkinkah dari penjara seumur hidup Verdi Sambo ini akan berkurang kembali? Kalau saya pahami di KUHP yang baru, ya, tidak ada pengaturan perubahan pengaturan terkait penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup ya artinya orang yang dipidana menjalani penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia di dalam penjara. Nah, jadi tidak ada perubahan. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Pak Samuel. Pak Samuel, ketika peristiwa duka ini, peristiwa tragis ini menimpa anak Bapak, orang yang paling sangat terpukul sekali dan media juga melihatnya adalah bagaimana respon dari ibunda almarhum. Bagaimana kemudian Bapak memberitahukan informasi soal ini dan respon beliau, ibunda almarhum? Iya, kami kemarin 6:30 saya dihubungi oleh seorang awak media. Jadi saya beritahu sama istri saya, ibunda dari almarhum Joshua, bahwasanya hukuman terdakwa yang 4 orang itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa Verdi Sambo menjadi seumur hidup, Putri Cendrawati menjadi 10 tahun, Kuat Ma'ruf 10 tahun, dan Ricky Rizal 8 tahun. Memang pada saat itu istri saya merasa terkejut. Sempat dia agak lama terdiam, meneteskan air mata. Jadi saya berikan arahan-arahan yang saya dengar langsung dari pakar-pakar hukum tentang hukuman seumur hidup. Seubahnya tadi yang diutarakan oleh Pak Habibur Rahman, itulah yang membuat istri saya menjadi agak reda sedikit kekecewaannya. Bahwasanya sebenarnya hukuman seumur hidup itu sebenarnya lebih menyiksa daripada hukuman mati. Itulah saya utarakan sama istri saya. Tidak hukuman seumur hidup dihukum selama hidupnya, sedangkan hukuman mati, mendengar hukuman tembak itu yang sangat sadis, memang tidak merasakan sakit apa-apa. Jadi ya udah, kita berdoa banyak-banyak saja agar jangan terulang kembali di hari-hari kemudian hal yang seperti ini. Itulah yang saya utarakan sama istri saya, membuat istri menjadi agak tenang pemikiran. Terima kasih banyak Pak Samuel Huta Barat, ayahanda Brigadir Yosua, dan juga Bang Habibur Rahman sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.